Jadi kalau tadi anggaran bahan baku kita ngomongnya 1 unit butuh 3 kilogram bahan baku. Di sini kita ubah pemikirannya, kita jadi ngomongnya begini. 1 unit butuh berapa jam kerja untuk dikerjakan supaya dari bahan mentah diolah sama tenaga kerjanya tadi biar jadi barang jadi. Kalau tadi kita ngomongnya roti, ya roti itu butuh diulenin adonannya, butuh dicampur sama toppingnya, butuh di oven. Itu kira-kira butuh berapa lama? Nah, di sini 1 unit butuh 2 jam tenaga kerja langsung. Data berikutnya, kalau yang tadi kan harga bahan baku, harga tepung terigunya. Kalau di sini kita janjikan buruh atau tenaga kerja tadi, kalau kita memang ngupahnya per jamnya itu mau digaji berapa? Kalau di sini Rp3.000 ya. Kita akan membuat anggaran tenaga kerja. Sekali lagi, kalau kita mau tahu produksinya bulan Januari 9.000, Februari 11, Maret 12, dari mana itu? Dari schedule 2. Schedule 2 tadi judulnya adalah anggaran produksi. Jadi kita buat anggaran produksi dulu, terus kita tahu 1 unit kan butuh 2 jam. Berarti kalau 9.000 butuh 19.000 jam, 11 butuh 22, 12 butuh 24, dan seterusnya. Setelah menemukan kebutuhan jam kerja, tinggal kalikan upah per jamnya. Kebetulan Januari, Februari, Maret kita asumsikan upahnya 3.000-an. Kalau kalian mau meyakini gajinya naik setiap bulan ya ini boleh diganti juga. Ini kebetulan pabriknya itu asumsinya Januari sampai Maret gajinya masih sama. Untuk tenaga kerjanya masih digajinya 3.000-an per jam. Terus saya kalikan kebutuhan jam kerja kalikan upah per jam. Kalikan upah per jam. Nanti kalau secara vertikal kalian jumlah secara horizontalnya itu harus sama ya. Total triwulannya untuk yang ini nggak ada ketentuan lain ya. Tinggal dijumlah aja ke kanan terus dikali 3.000 pada akhirnya. Total selama 3 bulan kita akan mengeluarkan biaya tenaga kerja 197.250.000. Selesai sudah anggaran tenaga kerja. Saya lanjut ke overhead ya teman-teman. Jadi berikutnya biaya produksi habis bahan baku, tenaga kerja, yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya overhead itu kita bagi dua. Ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya variabel. Saya kasih intermezzo deh buat dapat nilai plus lagi. Apa bedanya biaya tetap overhead sama biaya variabel overhead? Ada yang tahu? Contohnya apa? Boleh sambil diceritakan. Jadi overhead itu ada dua. Ada overhead tetap, ada overhead variabel. Ini loh, contohnya sudah ada di sini juga. Silakan. Ada yang mau cerita dulu? Saya aja, Nama Keisha. Keisha Daniela lagi. Iya. Silakan. Iya, kalau misalnya biaya tetap itu nggak peduli berapapun jumlah barang yang diproduksi bulan itu, biaya tetapnya tetap segitu, C. Cuman kalau misalnya biaya Walaupun tidak variabel itu, produksi pun ya. Ya iya guys ya. walaupun nggak Berarti produksi pun tetap betul. keluar biaya segitu. Misal ini penyusutan, mau nggak mau tetap keluar 3.250.000. Terus kalau kita bayar listrik ada abonemen per bulannya, entah pakai nggak pakai, misalnya tetap harus bayar 1.400.000. Asuransi jalan apa nggak jalan pabriknya tetap harus bayar premi 950.000 per bulan. PBB entah dipakai enggak gedungnya per tahun sama pemerintah harus bayar 514.000. Gitu ya guys ya. Itu kalau tetap. Iya. Kalau variabel, Kalau variabel itu berhubungan sama jumlah barang yang diproduksi. Jadi kalau misalnya barang produksinya semakin banyak, berarti tarif variabelnya juga bakal semakin mahal. betul, bagus untuk Keisha. Tadi ada Jason, Jeremy, Keisha. Jadi begini ya ceritanya. Betul itu, tetap sama variabelnya. Ceritanya ditambahkan. Di sini variabelnya itu mengikuti ini loh teman-teman. Coba lihat lagi ya di sini. Ini angkanya kan dalam jutaan. Saya buang 3 nolnya jadi 3.250. Yang ini juga demikian. Ini kan 300. Saya buat dalam ribuannya, saya bagi 1.000 gitu loh. Makanya ini jadinya 0,3. Kalau teman-teman nggak mau seperti buku paket ini juga nggak apa-apa ya. Ini kan supaya tabelnya cukup gitu loh. Dan supaya cara bacanya itu dalam ribuan rupiah kelihatan nggak terlalu banyak nolnya. Tapi kalau kalian nggak mau omit nolnya, nggak mau sembunyikan nolnya, mau tetap ditulis semua nggak akan jadi masalah. Nah, tapi saya jelaskan dulu biar nggak bingung. Angka yang tadi saya tunjukkan di sini dan yang di sini itu sama loh ya.
Sekarang kita melangkah ke schedule ke-6 seperti yang dikatakan oleh Keisha. Ada yang tetap, ada yang variabel. Mari kita simak. Perusahaan ini, informasi variabelnya, kalau Keisha tadi kan ngomong, variabelnya itu mengikuti jumlah unit yang diproduksi di pabrik. Nah, kalau di perusahaan ini memang iya seperti itu. Cuma tarif variabelnya itu, cost drivernya dipilih lagi bukan mengikuti unit yang diproduksi. Cost drivernya adalah jumlah kebutuhan jam kerja. Apakah cost drivernya harus jumlah kebutuhan jam kerja? Tidak harus. Itu sesuaikan dengan pabrik kalian, apa yang cocok kira-kira untuk mewakili biaya variabelnya overhead. Di sini, karena kebetulan perusahaannya memilih kebutuhan jam kerja, maka kebutuhan jam kerja itu informasinya baru saja ada di anggaran tenaga kerja. Ini loh, kebutuhan jam kerja Januari 19, Februari 22, Maret 24. 19, 22, 24, saya copy paste ke sini. 19, 22, 24. Jadi nanti yang variabel perhatikan, kalikan dengan untuk Januari 0,3 kalikan 19.300 kebutuhan jam kerja. Kalian ketemu 5790 dari sana. Februari 0,3 kali 22.300 ketemu 6690 dan seterusnya. Kalau yang tetap coba lihat sifatnya. Dia nggak peduli. Mau pakai berapa jam kerja pun 3250 setiap bulan. Itu sifatnya tetap. Jadi kalau variabel mengikuti jumlah kebutuhan jam kerja, karena di sini kebetulan cost drivernya jam kerja. Kalau tadi di pabriknya Keisha mau pakai unit yang diproduksi ya nggak apa-apa, kalikan dengan unit yang diproduksi. Terus penyusutan di sini nggak lihat cost drivernya, dia nggak peduli. 3250-nya tetap. Nah, bagaimana teman-teman kalau yang kombinasi seperti ini? Tenaga kerja tidak langsung. Ada tetapnya 5.500, ada variabelnya 0,4. Siapa yang bisa temukan 13.220? Kevin Halim. Kevin Halim. Dari mana, Fen? Itu dari itu C, 19.300 dikalikan 0,4. Ya. Dulu. Setelah itu hasilnya baru ditambahkan dengan 5.500. Tuh. Jadi 5.500 tambah 0,4 kali 19.300 kalian akan menemukan 13.220. Yang 14.420 5.500 tambah 0,4 kali 22.300 dan seterusnya. Jumlahkan ke bawah, hasil akhir dari anggaran biaya overhead itu adalah untuk Januari 44, Februari 49, dan Maret 52. Sebenarnya yang diberi garis double berwarna ungu ini adalah akhirnya teman-teman. Tapi karena nanti kita akan punya schedule 10 nanti ya, saya masih jelasinnya nanti, ini baru 6/10 kan. Karena kita bakalan nanti ada hubungan dengan yang biaya tunai saja, kita pilih dari bahan baku tidak langsung, penyusutan, tenaga kerja tidak langsung, listrik, asuransi, PBB, dan perawatan pabrik, mana yang nggak keluar uang tunai. Kebetulan di sini contohnya adalah penyusutan atau depresiasi. Ingat-ingat ya waktu kalian belajar pengantar akuntansi keuangan bagi yang jurusan akuntansi, penyusutan, depresiasi itu adalah hanya mengakui kosnya equipment, peralatan, kendaraan kita berkurang, tapi kita tidak keluar uang. Nah, oleh karena itu, yang penyusutan saya keluarkan supaya saya punya 44 kurangi 3, ternyata yang perlu dibayar tunai hanya 41. 49 kurangi 3, ternyata yang dibayar tunai hanya 46. Selesai sudah untuk anggaran biaya overhead. Ada pertanyaan sampai anggaran overhead?